إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Aku wasiatkan diriku dan para jamaah seluruhnya untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenarnya, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sesungguhnya hari Ashura, yaitu tanggal 10 dari bulan Muharram, adalah hari yang diagungkan oleh banyak umat. Hari tersebut diagungkan oleh orang-orang Quraisy, diagungkan oleh orang-orang Yahud, diagungkan oleh orang-orang Nasara, dan juga diagungkan oleh kaum muslimin. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana yaumu Ashura tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu falamma qadima al-Madinata samahu wa amara bisiyamih." Orang-orang Quraisy pada masa jahiliyah melaksanakan puasa Ashura dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakannya. Ketika beliau sudah tinggal di Madinah, beliau tetap melaksanakannya dan memerintahkan orang-orang untuk melaksanakannya juga. Dalam riwayat yang lain, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kanu yasumuna Ashura qabla an yuprada Ramadan wa kana yawman tustaru fihi al-Ka'bah." Orang-orang melaksanakan puasa hari ke-10 bulan Muharram atau yang kita kenal dengan Ashura sebelum diwajibkan puasa Ramadan. Hari itu adalah hari di mana mereka mengganti penutup atau kiswah Ka'bah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah, beliau mendapati bahwasanya orang-orang Yahud yang menetap di Madinah juga berpuasa pada hari Ashura.
dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, lamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wajada al-yahuda yasumuna Ashura fasu'ilu an dhalik faqalu hadha al-yawm alladhi adfara Allah fihi Musa wa bani Israil ala Fir'aun wa nahnu nasumuhu ta'ziman lah. Wa fi riwayatin fasamahu Musa syukran lillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahnu awla bi Musa minkum, thumma amara bi siyamih. Setiba Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, beliau mendapatkan orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Ashura. Mereka ditanya tentang masalah itu, lalu mereka menjawab, ini adalah hari di saat Allah memenangkan Musa dan Bani Israel atas Fir'aun, dan kami berpuasa untuk mengagungkan hal itu. Dalam riwayat yang lain, dan Nabi Musa pun berpuasa dalam rangka bersyukur kepada Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kami lebih berhak, lebih utama kepada Musa daripada kalian. Kemudian beliau memerintahkan untuk berpuasa pada hari Ashura. Dalam riwayat yang lain dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, kana ahlu Khaybar yasumuna yawma Ashura yattakhidunahu 'ida ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشارتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصوموه أنتم. Penduduk Khaybar, yaitu orang-orang Yahud, berpuasa pada hari Ashura dan mereka menjadikannya sebagai hari raya. Para wanita mereka memakai perhiasan dan pakaian-pakaian yang indah pada hari itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, berpuasalah kalian pada hari itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebelum diwajibkan puasa Ramadan, puasa Ashura adalah puasa yang wajib bagi kaum muslimin. Dari Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu, ia berkata, amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan min Aslam an adzin fi an-nas anna man kana akala falyasum baqiyata yawmihi wa man lam yakun akala falyasum fa innal yawma yawma Ashura. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang dari suku Aslam untuk menyerukan kepada manusia, bila ada seorang yang sudah makan, maka hendaklah ia berpuasa di sisa hari yang ada, dan siapa yang belum makan hendaklah ia berpuasa karena hari ini adalah hari Ashura. Karenanya ketika puasa bulan Ramadan sudah diwajibkan, maka puasa Ashura menjadi sunnah. Dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha dikatakan, falamma furida Ramadan taraka yauma Ashura faman syaa'a shamahu wa man syaa'a tarakahu. Setelah diwajibkan puasa Ramadan, beliau sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kewajiban puasa Ashura. Maka siapa yang mau berpuasa, silahkan ia berpuasa, dan siapa yang tidak berpuasa, maka silahkan. Di antara dalil lain yang menunjukkan bahwasanya dahulu puasa Ashura hukumnya wajib adalah perkataan salah seorang sahabat yang ia bahkan menyuruh anak-anak mereka juga berpuasa pada hari itu. Dari Rabi binti Muawiz bin Afra, ia berkata, wa kunna ba'da dhalika nasumuhu wa nusawwimuhu sibyanana as-sighar ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم أعطيناهم إياه حتى يكون الإفطار. Setelah ada perintah puasa tersebut, kami pun berpuasa. Bahkan kami menyuruh anak-anak kami yang masih kecil untuk berpuasa. Kami pergi ke masjid, lalu kami membuat mainan untuk anak-anak, sehingga jika ada salah seorang di antara mereka yang menangis karena kelaparan, maka kami berikan mainan tersebut agar mereka bermain hingga berbuka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, meskipun saat ini puasa Ashura hukumnya adalah sunnah, akan tetapi ketahuilah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam
memberikan perhatian khusus akan hari Asyura untuk seorang muslim berpuasa. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Ma ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yaumin faddalahu ala ghairihi illa hadzal yaum, yaum Asyura." Tidak pernah aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sengaja berpuasa pada suatu hari yang beliau istimewakan dibandingkan dengan hari-hari yang lain selain dari hari Asyura. Tidak lain, puasa Asyura mendapat perhatian besar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam karena pahalanya yang begitu besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah." Adapun puasa pada hari Asyura, aku memohon kepada Allah agar puasa tersebut bisa menghapus dosa setahun sebelumnya. Yaitu seorang yang berpuasa pada hari Asyura akan dihapuskan dosa-dosa kecilnya. Maka hendaknya kita juga semangat untuk berpuasa pada hari tersebut. Kita harus menyadari bahwa kita memiliki banyak dosa, khususnya dosa-dosa kecil yang setiap hari kita lakukan, sehingga kita merasa perlu untuk mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jal. Dan salah satu caranya adalah dengan berpuasa Asyura. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, juga dianjurkan bagi seorang muslim untuk berpuasa sehari sebelum hari Asyura, yaitu tanggal 9 Muharram, yang juga dikenal dengan puasa Taswa'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Fa idza kana al-'amul muqbil insyaallah sumna al-yawm at-tasi'." Pada tahun depan insyaallah kita akan berpuasa pada hari ke-9 Muharram. Tidak ada yang mengingkari bahwa di antara bentuk kecintaan seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengikuti apa yang beliau perintahkan. Maka dengan berpuasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram adalah salah satu bukti kecintaan seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, dengan berpuasa secara tidak langsung kita mengikuti Nabi Musa yang bersyukur dengan berpuasa karena diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla menakdirkan beberapa peristiwa besar pada tanggal 10 Muharram. Di antara peristiwa tersebut adalah yang pertama, selamatnya Nabi Musa dan Bani Israel dari Firaun. Hal ini sebagaimana yang kita telah sebutkan, bahwasanya Nabi Musa dan Bani Israel diselamatkan oleh Allah dari Firaun dan bala tentaranya pada tanggal 10 Muharram. Sehingga Nabi Musa dan orang-orang Yahudi pun berpuasa. Dari sinilah kita sebagai orang muslim disunahkan pula untuk berpuasa mengikuti Nabi Musa dan berpuasa tanggal 9 Muharram dalam rangka menyelisihi orang-orang Yahud. Yang kedua, pada tanggal 10 Muharram terbunuhnya Husain bin Ali bin Abi Talib. Maka pada tanggal ini juga menjadi sejarah yang menyedihkan, peristiwa terbunuhnya cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam tepatnya pada tahun 61 Hijriah. Singkatnya, ketika itu Husain bin Ali bin Abi Talib bersama beberapa rombongan dari kalangan Ahlul Bait dan yang lainnya pergi ke kota Kufah di Irak. Sesampainya di daerah Karbala, dengan rangkaian kisahnya, akhirnya terjadilah peperangan yang tidak sepadan. Pasukan Ubaidillah bin Ziyad yang berjumlah ribuan orang melawan rombongan Husain bin Ali yang jumlahnya hanya puluhan orang. Husain bin Ali bin Abi Talib
akhirnya meninggal dengan tragis, kepalanya dipenggal, dan kita katakan semua terjadi atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa tersebut adalah peristiwa kezaliman, dan kita pun mengutuk orang-orang yang telah membunuh cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang zalim. Namun bagaimanapun, peristiwa ini adalah kesedihan yang harus kita terima sebagai takdir Allah. Maka apapun musibah yang menimpa kita, kaum muslimin, kita harus bersabar dan tidak boleh kita melakukan hal-hal yang menunjukkan ketidaksabaran. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man daraba al-khudud aw syaqqa al-juyub aw da'a bi da'wal jahiliyah." Bukanlah dari golongan kami orang yang tatkala ditimpa musibah menampar pipinya, mengoyak-ngoyak bajunya, atau berdoa berseru dengan doa orang-orang jahiliyah. Oleh karena itu, telah kelirulah orang-orang Syiah yang pada hari Asyura mereka melakukan suatu kegiatan yang memukul rantai-rantai ke tubuh-tubuh mereka, pedang ke kepala-kepala mereka, dengan dalih sebagai bentuk bela sungkawa, kesedihan atas wafatnya Husain ibn Ali bin Abi Talib, dan bentuk merasakan penderitaan yang dialami oleh Husain bin Ali bin Abi Talib. Sungguh apa yang mereka lakukan adalah perbuatan kemungkaran, sebab tidak boleh kita menerima musibah dari Allah dengan cara seperti itu, karena yang demikian menunjukkan sikap tidak ridha dengan takdir Allah Azza wa Jal. Namun ketahuilah, di balik sikap orang-orang Syiah tersebut, mereka sedang menghunuskan permusuhan kepada ahli sunnah, yaitu seakan-akan mereka ingin menuduh bahwasanya orang-orang yang mengaku ahli sunnah adalah dalang di balik peristiwa kekejian tersebut. Yang benar tentunya adalah kita berpuasa pada hari Asyura sebagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita sebutkan. Sungguh telah meninggal orang-orang yang lebih hebat daripada Husain bin Ali bin Abi Talib, seperti kakaknya itu Al-Hasan. Begitu juga ayahnya Ali bin Abi Talib. Telah meninggal Abu Bakar, Uthman, dan yang lainnya. Namun tidak satu pun dari orang-orang tersebut yang kita bela sungkawa atas kematiannya dengan cara seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Padahal mereka jauh lebih utama daripada Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Maka tidak perlu kita mengikuti cara-cara mereka apapun alasannya. Sungguh yang dianjurkan bagi kita umat Islam adalah berpuasa pada 10 Muharram. Adapun mereka justru melarang berpuasa kecuali sekedar tidak minum air karena menganggap bahwa Al-Husain kehausan tatkala itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, inilah dua peristiwa besar pada hari Asyura yang pernah ada. Namun perlu diketahui bahwa meskipun kita dilarang berbela sungkawa pada hari Asyura, tidak mengkonsekuensikan kita boleh bersenang-senang sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nawasib. Kaum Nawasib adalah kaum yang pernah ada yang membenci Ahlul Bait. Mereka bersenang-senang pada hari Asyura dengan membuat kue, makanan, memakai pakaian yang indah seperti hari raya. Ini kebiasaan yang tentunya bertentangan dengan kebiasaan orang-orang Syiah dan juga kebiasaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sungguhnya Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di sikap pertengahan, tidak berbela sungkawa dan tidak pula bersenang-senang seperti berhari raya, namun mereka berpuasa sebagaimana perintah Nabi Muhammad SAW. Serta ingatlah bahwa keselamatan hanya dengan mengikuti petunjuk Nabi SAW. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا
وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.